Sidang peninjauan kembali yang dilayangkan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, digelar kembali di Pengadilan Negeri Cirebon Selasa 30 Juli. Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan peninjauan kembali adalah Aldi. Saat menceritakan bagaimana ia ditangkap dan mendapat penyiksaan oleh anggota Polres Cirebon, Aldi tampak menangis. Di depan majelis hakim yang diketuai oleh Rizka Yudia dan juga para kuasa hukum pemohon, Aldi menceritakan kronologi penyiksaan saat baru ditangkap hingga digiring ke Mako Polres Cirebon Kota. Apa yang saudara ketahui tentang Saka Tatal? Saka Tatal pas ketangkepnya atau gimana? Ya, baik pada saat ketangkapnya dan keterkaitan dengan saudara Aldi. Pas Saka Tatal kan disuruh beli bensin itu Pak sama kakak saya tuh Pak, beli bensin di batas kota. Di batas kota itu, nah sebelum saya beli bensin sama Saka, habis beli bensin itu motor udah disimpan nanti di SMP 11. Dia udah ngambil di SMP 11 itu ada polisi, langsung ibaratnya kan kita mau nyebrang udah mau nyampe, motor masih jalan, udah ditangkap dan langsung dipukulin. Itu tanggal berapa? Tanggal 31? 2016 ya. Iya, tanggal berapa? Bulan berapa? Bulan Agustus, tanggal 27 atau tanggal 31? Kurang ingat sih Pak, itu Pak. Lupa? Iya lupa. Waktu ditangkap tuh yang ditangkap hanya Saka Tatal atau bersama kamu? Sama saya Pak. Kamu dibawa ke kantor polisi? Dibawa Pak. Apa yang terjadi di kantor polisi? Ya langsung dipukulin Pak. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih ingat? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana langsung? Ya, Pak Rudiana sama rekan-rekannya Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang 3. Naik apa ditangkapnya waktu itu? Naik mobil. Terus kendaraan kamu dibawa kemana? Motornya disimpan dulu di situ. Ya, karena ini saya ingatkan kembali ya, penangkapan itu tanggal 31. Jam berapa kira-kira penangkapan? Setengah 5-an Pak. Setengah 5 sore? Ya. Masih kelihatan wajah? Masih kelihatan Pak. Waktu itu Rudiana pakaian baju apa? Pakai baju kemeja. Kemeja? Ya. Kamu tahu siapa itu Rudiana waktu itu? Nggak tahu. Setahunya itu Rudiana dari mana? Udah 2 minggu kejadian itu tuh Pak. Lihat HP dan TV. Apa yang dikatakan Rudiana ketika menangkap kamu? Apa dia menunjukkan surat perintah penyelidikan kah, penangkapan kah, atau apa? Nggak ada Pak. Jadi ditangkap gitu aja? Ya langsung ditangkap aja. Ada pernyataan dugaan kamu membunuh, kamu mencuri atau memperkosa atau apa kalimatnya? Nggak ada Pak. Hanya ditangkap? Iya hanya ditangkap aja. Sejak kapan saudara tahu bahwa kalian ditangkap dengan dasar alasan apa? Sejak kapan tahunya bahwa dituduh? Kurang tahu sih, tahu-tahunya langsung ditangkapin aja semua tuh Pak. Langsung ditangkap semua, nyampe di mobil udah dipukulin ya, udah dipukulin, kita nyampe udah di Polsek 851 itu, saya turun dari gerbang 851 itu, turun itu udah suruh jalan bebek, banyak polisi pada baris di situ, pada baris ngadang kita yang 8 itu, ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjek. Ya dilakukan udah kayak binatang lah Pak, kita tuh pada di sana Pak. Berapa orang yang dipukul pada malam hari itu? Semuanya Pak. Itu jam berapa waktu pemukulan? Jam setengah 6 tuh masih, udah sampai situ jam setengah 6 tuh udah dipukulin tuh Pak, sampai malam, sampai jam 12 malam masih dipukul. Bagaimana bisa dipraktekkan cara memukulnya? Ya banyak sih Pak ya dipraktekkan mah, ada yang diindek, ada yang dibasem, bukan tuh Pak, ada yang mata dibasem, semuanya juga dibasem. Jadi mata kan nggak kelihatan Pak, tuh mukul polisi ganti sip semua mukul. Pada saat polisi memukul itu, ucapan apa yang disampaikan polisi sehingga suruh ngaku Pak? Contohnya? Ya suruh ngaku aja, ngaku yang sayanya nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu apa-apa ya bilang aja terus nggak tahu, terus sampai sore. Jadi berapa lama kamu mengalami penyekapan, penyanderaan? Sore, ketemu sore Pak. 24 jam? Iya. Kenapa kamu dilepas sama polisi? Saya dari sore sampai sore lagi saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu Pak. Siapa yang nyuruh bilang tidak tahu? Ya sayanya Pak, sama kakak saya juga. Maaf, dari ketujuh terpidana tersebut ada keluarga saudara? Kakak saya Pak. Siapa namanya? Eka Sandi. Oh itu kakak kandung? Iya kakak saya tuh Pak. Katanya saya dengar tukar kepala, katanya harusnya kamu dia mengorbankan dirinya untuk... Iya, semenjak itu masih di dalam itu udah Pak, itu nggak tahu-tahu juga itu masih kecil.
Eh, ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka, ya semua lah Pak. Emak pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib, ditetap Senin Kemis itu saya ke situ masih kepret balak-balik Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Kanit nggak inget. Saya Senin Kemis itu ya lapor wajib, ditabuk balak-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat, sehat Pak. Ya langsung tabok balak-balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada mesot Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang pisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya dinumin air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebasem saya, itu yang nyetrum saya Pak. Itu orangnya. Rudiana? Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka 1. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan Pak. Semuanya Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya. Dibilangnya hoax, saya yang ngerasain sendiri, sakit Pak. Dulu saya emang ya Pak, bukan orang punya. Tadi ya udah tahu, bilang apa, ya nurut. Masih terasa trauma? Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berani sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu, itu polisinya baik, pakai bajunya, pakai baju bukan pakai dinas, pakai baju biasa. Akhirnya itu sore itu saya tuh dikeluarin. Tapi dikeluarin itu saya masuk lagi ke Kanit, dimasukin Kanit lagi. Yang lain borgol pada 2, saya 4. Kaki 2 borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato. Uci Tato kan Vivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Aris Papua sama Gugun Pak. Siapa? Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ udah lari.
Sampai pulang berjut Pak, gebok aja sama saya ngerasa apa ya Allah, gak ada keadilan. Ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian itu? Tahu Pak, Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ gak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Nama dan rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang gak tahu-tahu, orang masa ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata-kata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, kakak 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat. Tapi kalau si Dimang nggak ingat namanya juga Pak. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya. Masih ingat saya Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.